السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله, Bapak dan Ibu majelis kajian rahimakumullah, kita tinggal dalam kajian Fiqh al-Mawaris. Satu pembahasan lagi, yaitu terkait dengan mewarisi al-irsu bit-ta'asib, yaitu mendapatkan kewarisan melalui jalur asabah. Asabah, kalau kita dengar sering disebut orang, banyak yang secara sederhana mengatakan asabah itu adalah orang-orang yang menerima kewarisan tapi tidak melalui kadar peruntukan yang telah disebutkan oleh Al-Quran yang 6 bahagian itu. Tidak seperempat, tidak seperdelapan, dan tidak pula setengah, tidak seperenam, tidak sepertiga, dan tidak pula 2/3. Tapi asabah ini dia tidak mengambil berdasar keperuntukan dari qadar-qadar yang telah disebutkan ketetapan angkanya oleh Al-Quranul Karim. Namun keistimewaannya adalah baranan tasiso nyokamian sadonyo, itu asabah. Nah, baranan tinggal di kamenyo sadonyo. Kalau tidak ada orang inyo mabian sadonya, ini asabah. Nah, tetapi ingat, kewarisan asabah ini di dalam proses pembahagian harta waris itu berada pada tahapannya setelah hak-hak yang tadi yang memiliki fardu atau ketetapan khusus diberikan. Jadi dia tidak dahulu. So kalau dahulu tidak dapat orang lain jadinya. Dia berada pada tahap setelah ahli waris yang memiliki fardu atau ketentuan yang telah ditetapkan kadarnya itu diberikan terlebih dahulu. Nah, baru sisanya dia yang mengambil. Kalau dia yang dahulu tu tidak siso namanya mengambil sadonya. Jadi jangan nanti kalau ada membagi harta warisan, ama anak laki-laki kamian sadonya dulu, itu tidak ada yang lain mendapat. Jadi dia baru mendapatkan peruntukan itu setelah ashabul furud. Ashabul furud, furud faraid, dari situ ada katanya ashabul faridah, orang-orang yang telah memiliki ketetapan khusus kadar yang dia peroleh
di dalam kewarisan diberikan kepadanya, diperuntukkan untuknya. Untuk ibu berapa? Kalau ada anak misalnya 1/6 masing-masing ayah dan ibu, sudah ini 1/6 1/6. Siapa lagi? Nah, kalau sudah istri berapa? Kalau suami yang meninggal, atau suami berapa kalau istri meninggal? Setelah diberikan orang-orang yang punya hak yang 6 tadi itu, yang dapat 1/6, yang dapat 1/3, yang dapat 2/3, yang dapat 1/4, yang dapat 1/8, yang dapat setengah, selagi masih ada yang itu, mereka didahulukan dulu. Selama mereka tidak terhalang untuk mendapat kewarisan. Nah, kalau sudah selesai, mereka yang patut atau yang berhak menerima yang peruntukan khusus tadi sesuai dengan 6 ketentuan dalam Al-Quran, kan sudah kita jelaskan 1/4, setengah, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Setelah semua yang berhak mendapatkan ketentuan itu, baru kemudian giliran berikutnya adalah asabah. Kenapa asabah? Karena mereka tidak masuk dalam hitungan angka tadi. Mereka bukan yang mendapat 1/6, mereka bukan yang mendapat 1/4, mereka bukan yang mendapat 1/8, mereka tidak mendapat 1/3, mereka tidak mendapat 2/3, tetapi mereka mengambil al-baqi, yang tersisa dari yang telah diberikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan peruntukan yang telah ditetapkan tersebut. Itu dikatakan asabah dalam pengertian umum. Nah, kalau kita perhatikan keterangan para ulama tentang al-irsu bit ta'sib, mewarisi melalui jalur asabah, ini jelas wan naw'us tsani lil irs. Ini adalah macam atau cara yang kedua dalam kewarisan. Artinya apa? Yang memiliki faraid, yang memiliki fardu, yang memiliki qadar yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Al-Quranul Karim, itu harus diberikan dahulu selama mereka memenuhi persyaratan. Jadi misalnya, kalau seseorang meninggalkan istri, anak laki-laki dan anak perempuan, kedua orang tua, saudara-saudara 5 orang, termasuk juga kakek di atas masih ada misalnya, cucu juga, maka yang berhak mendapat dari seluruh ahli waris itu apabila lengkap berhimpun semuanya, yang berhak mendapat satu adalah pasangan, siapa yang tinggal lah terserah, suami atau istri. 2 adalah asal adalah orang tua. Kalau bapak ada, kakek tidak mendapat. Jadi yang langsung ibu dapat. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah furu', keturunan ke bawah, yaitu anak. Kalau ada anak laki-laki, berarti kiri kanan ke samping, baik yang sebapak seibu atau kandung, maupun yang sebapak maupun seibu saudara-saudara, tidak mendapat karena terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Berarti kalau seluruh ahli waris lengkap, yang mungkin mendapat itu hanya 3 bagian saja. 3 kelompok saja. Asal, orang tua, kemudian furu', keturunan, dan yang ketiga adalah pasangan. 3 kelompok ini tidak bisa terhalang secara total untuk mendapatkan warisan. Tidak ada yang bisa menghalangnya dalam bentuk halangan total, hirman, atau diharamkan mendapat, tidak bisa, kecuali kalau mereka ada mani', ada yang menghalangi. Seperti apa? Dia bunuh suaminya, ya sudah, istri tidak mendapat. Al-qatil la yaris. Atau mantan istri, itu tidak istri lah namanya itu, tidak mendapat. Nah, selagi dia berstatus istrinya, atau tadi sudah kita jelaskan juga panjang lebar tentang talaqul far, talak orang yang sengaja menghindarkan pasangannya, sudah kita jelaskan. Nah, selama dia sah menjadi ahli waris, tidak ada yang bisa menghambatnya secara total. Yang bisa itu hanya nuksan, mengurangi.
isteri atau suami bisa berkurang haknya oleh keberadaan anak. Orang tua bisa berkurang dari 1/3 orang tua, as-sulus, ibu bisa mendapat 1/6 kalau ada anak. Tetapi total menjadi 0 tidak mendapat, tidak ada. Jadi kalau ada pula orang yang meninggal keluarganya kemudian tidak diberikan harta warisan jatah istrinya, itu kezaliman. Itu kezaliman. Apapun alasannya, pasangan yang tinggal, isteri kah, suami kah, terlepas ianya baru sepakan je nikah, masa mendapat saja, terserah apapun alasannya, istrinya. Nah, ianya jadi suami sengaja tu nanti mati saja, dia terserah, dia statusnya sebagai suaminya, dia berhak mendapat. Kalau ada anak, dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, dapat 1/2. Itu hak dia. Siapapun yang menghalanginya dengan cara apapun, mempergunakan kekuasaankah, mempergunakan ancamankah, apapun itu adalah zulm, kezaliman. Dan itu amanah di pundak semua yang mengetahuinya. Untuk apa? Agar orang-orang yang berhak itu mendapatkan haknya. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikan amanah itu. Tidak ada di situ timbang-timbang yang lain itu. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, faridatan min Allah. Nah, siapa yang tidak menjalankan itu berarti durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena yang memindahkan kepemilikan harta itu bukan ahli waris. Kepindahan harta itu tidak meminta izin dari pemerintah. Walaupun membalik nama, membayi elok ini. Nah, itu yang aneh. Balik nama dengan warisan, bayi pajak lah. Jadi kok bansiklah ahli waris untuk membalik nama kawat, terpaksa berjual atau bersaku tu. Kan aneh jadinya itu. Nah, ini pajak yang tidak rasional yang seperti ini. Orang menerima. Itu kan perpindahan harta itu bukan ikhtiari dari pihak ahli waris. Tidak punya choice, tidak punya pilihan. Siapa yang memindahkan harta itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan apabila seseorang meninggal, zalat milkiyatuhu, hilang kepemilikannya, wantaqalat, dan berpindah kepada ahli warisnya. Siapa yang memindahkan? Allah. Bukan orang yang meninggal. Orang meninggal tidak punya hak memindah atau tidak memindahkan. Jadi tanyalah dalam hati kau, setuju pindahan dah. Nah, tidak ada. Dan begitu juga orang yang menerima tidak punya pilihan juga, kecuali kalau dia nanti hibahkan, itu kajian lain. Tetapi itu menjadi hak milik dia. Setelah ditunaikan apa yang menjadi kewajibannya berupa hutangnya, berupa wasiatnya, penyelenggaraannya, maka kepemilikan jelas sudah berpindah. Siapa yang memindahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan namanya intiqal ijbari namanya, yaitu perpindahan secara ijbar. Allah memaksa orang untuk melepaskan haknya dan memaksa orang untuk menerima haknya. Allah telah menetapkan ketentuan itu. Masa yo untuk mengalihkan nama saja membayar. Kalau administrasi bolehlah pakai pegawai.
Dulu tinta untuk untuk pencetak bukunya okey lah. Tapi sampai sekian puluh banyak tu ni jual lah. Wah, itu benar-benar itu. Kasihan. Apalagi kalau ahli warisnya berada dalam kondisi susah, miskin. Akhirnya, apa yang telah dia miliki itu lepas. Nah, berhutang ke orang dulu. Pindah nama. Oh, itu. Kalau dijual, baca rohnya tak tahu namanya. Nah, jadi kerepotan. Nah, jadi dengan demikian berarti orang-orang yang tadi disebutkan, yaitu furu' asal, kemudian adalah zaud, pasangan, tidak ada seorang pun yang punya hak mengharamkannya dari harta pusaka. Itu ingat-ingat itu. Selama harta pusaka itu sudah terbukti jelas adalah tarikah, warisan dari yang meninggal, tidak ada hak siapapun untuk menghambat secara total orang tua, ibu dan bapak, pasangan, istri atau suami yang tinggal, dan anak. Tidak ada yang berhak. Mengurangi bisa. Ibu bisa berkurang dari 1/3 menjadi 1/6. Dan ayah nanti berkurang pula kalau ada anak. Istri atau suami bisa berkurang, tapi haram secara total tidak ada. Nah, siapa yang menghambat jalannya pindahnya kewarisan itu, berarti itu menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila orang-orang yang telah ditetapkan oleh Al-Quran punya hak dengan qadar yang telah difardukan oleh Allah dari 6 fardu, 6 qadar tadi, dari 1/8, 1/4, setengah, 1/3, 1/6, 1/3, 2/3, 6 bagian tadi, itulah yang mendapat hak awal. Jadi dalam proses pembagian mereka dahulu yang diperhatikan, yang ditetapkan. Ibu berapa? 1/6, 1/6. Bapak 1/6. Sudah, berikan. Siapa lagi? Istri berapa? 1/8. Karena ada anak. Ya sudah, berikan. Baru berbicara setelah yang memiliki kadar itu ditetapkan kepemilikan mereka, hak mereka atas warisan, baru datang level berikutnya adalah asabah. Nah, itulah maknanya dikatakan al-irsu bit-ta'asibi huwa an-naw'u tsani lil irsi alladhi yastahiquhu ba'dul warasah. Sesungguhnya mewarisi dengan jalur asabah adalah model yang kedua, adalah macam yang kedua dalam kewarisan yang berhak untuk diterima oleh sebahagian. Artinya yang akan mendapat dengan jalur asabah tidak seluruh ahli waris tadi, tapi hanya ba'dul warasah, sebahagian dari ahli waris. Wa yusammuna, dan mereka disebut dengan al-asabah. Di asabah adalah mereka-mereka yang berhak mendapatkan kewarisan pada level berikutnya dengan ta'asib, dengan menghabisi seluruh harta. Apa makna asabah itu? Kalau kita bicara asabah, ada satu kisah yang kalau kita belajar sejarah, ada terkenal seorang sahabat kalau di medan perang memakai ikat kepala merah, Abu Dujanah namanya. Nah, sering disebut sahibul asabatil hamra, yaitu dia adalah pemilik ikat kepala merah. Jadi kalau sudah dia ikat kepalanya dengan yang merah, itu lawan sudah susah menghentikannya, Abu Dujanah. Nah, ketika perang Uhud, Nabi mengacungkan satu pedang. Siapa yang akan mengambil pedang ini? Tapi dengan syarat, dia harus berikan hak pedang ini.
Artinya dia tidak pergunakan sembarangan. Sahabat berebut untuk bisa menerima pedang itu. Tapi Nabi tidak berikan. Bersahabat-sahabat, datanglah Abu Dujana. Ana bihi ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah yang diserahkan. Dan ketika dia ambil pedang itu, dia keluarkanlah asabah, ikat kepala merahnya, dan dia pakai di kepalanya. Dan dia serang musuh, tidak tertahantikan oleh siapapun. Kemudian ada yang mengikuti, apalah hak pedang ini ya. Rupanya pada suatu waktu, setelah dia sampai di tengah musuh, ketika dia akan memenggal seseorang, ternyata perempuan. Ketika perempuan, dia tahan pedangnya untuk tidak sampai menebas wanita tersebut. Nah, baru tahu, oh ini. Nah, itulah. Nah, kita bicara asabah. Apa makna asabah? Asabah. Asabah itu juga sering diartikan geng. Jadi geng-geng para kriminal, asabah juga. Apa makna asab? Ya'sibu ta'siban. Yaitu adalah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata asabah bermakna al-ihatah, yang melingkari. Itu makanya ikat kepala itu disebut dengan asabah. Kenapa? Karena dia melingkar, mengikat. Nah, jadi kalau disebut dengan asabah ya'sibu, artinya adalah yang melilit. Yang melilit. Nah, di dalam kewarisan, kata asabah sering diartikan adalah qarabatur rajuli li abih, yaitu kedekatan seseorang dengan bapaknya melalui jalur laki-laki. Nah, jadi kata asabah diterjemahkan adalah, didefinisikan, hiya kullu warisin laisa lahu sahmun muqaddarun wa ya'khudhu kullal mali idhan farada wa ya'khudhul baqi ba'da ashabil furud. Nah, yang dikatakan asabah adalah setiap ahli waris yang tidak memiliki kadar yang telah ditentukan. Jadi tidak ada kadar yang ditetapkan untuk dia dalam kewarisan. Dia tidak masuk dapat 1/4, dia tidak masuk 1/6, dia tidak masuk sebegini. Tetapi wa ya'khudhu kullal mal, dan mengambil seluruh harta idzan farada, apabila dia sendiri. Kalau surangnya, kami adanya sadonya tu. Wa ya'khudhul baqi, dan menguasai atau mengambil yang tersisa ba'da ashabil furud, setelah orang-orang yang mendapatkan kadar tertentu memperoleh haknya. Itu asabah. Nah, jadi apa yang dikatakan asabah? Yaitu ahli waris yang tidak punya kadar tertentu dalam kewarisan, tidak masuk dalam 6 yang telah kita jelaskan berpekan-pekan itu, mungkin sudah berbulan kita jelaskan. Nah, tapi kalau dia sendiri, dia habisi seluruh harta. Kalau dia bersama yang lain, dia mengambil sisa keseluruhannya. Itu dikatakan asabah. Kenapa orang-orang ini disebut asabah? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mengitari si mayat, yang berada di sekitar si mayat, yang terhubung dengannya melalui kekerabatan yang dekat. Kerabatan itu kerabat nasab melalui bapak. Jadi tidak melalui ibu, melalui bapak. Nah, karena itu saudara seibu tidak bisa jadi asabah.
Tapi saudara sebapak kalau sendiri, apalagi saudara kandung, kalau sendiri, dia bisa menghabisi seluruh harta. Nah, kenapa itu disebut asabah? Karena secara kaitan kekerabatan yang diikat dengan nasab dan darah tadi, ya, itu di dalam syariat orang-orang tersebut diberikan amanah, tanggung jawab untuk melakukan apa? Kewajiban syar'i, kewajiban syar'i dalam berbagai urusan kehidupan orang tersebut. Satu, kewalian. Jadi kalau orang berbicara kewalian, siapa yang berhak menjadi wali? Misalnya seorang wanita, asabahnya yang terdekat, yang laki-laki, ayah. Siapa lagi? Saudara. Siapa lagi? Anak laki-lakinya. Siapa lagi? Pamannya. Nah, ada itu semua, anak pamannya, anak saudaranya, cucunya. Nah, sebagian dari para pemikir kontemporer ini, ya, karena kadang terpengaruh dengan konsep barat yang dipakai oleh orang-orang non-muslim di dalam menafsirkan teks-teks agama mereka sebut dengan hermeneutik namanya. Hermeneutik ini sebenarnya berasal dari nama dewa Yunani, Hermes. Nah, tapi dipakai oleh mereka dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, termasuk Bible dan berbagai macam. Mereka melihat buat teks-teks itu, aturan-aturan yang ada di dalam agama-agama itu, menurut mereka, itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bahkan menjadi ukuran untuk memahaminya. Nah, karena itu tidak heran kalau mereka terkadang mengatakan ini sudah tidak relevan lagi. Nah, mungkin pada kalamun nas, pada pembicaraan manusia, iya. Orang kalau berbicara manusia, sulit terlepas dengan zuruf, situasi dan kondisi di mana dia hidup. Kalau sudah berubah situasi dan kondisi, teks itu, ungkapan itu bisa tidak relevan lagi. Contohnya, contoh di Minang. Laki-laki ba'abu teh tunggu, batua. Itu relevan dengan situasi dan kondisi di zaman dulu. Di saat laki-laki ketika menikah dengan perempuan, inyo pai ke rumah pedusi, tinggal di rumah gadang orang atau rumah kaum. Nah, kalau terjadi sesuatu perceraian misalnya, maka relevan. Tak ada salahnya. Laki-laki memang ba'abu tertunggu. Karena awak nanti bawa ke rumah gadang orang, ketika bercerai dia nempedusi, tak mungkin nempedusi disuruh turun dari rumah gadang tu, awak kemuni kamar tu. Tak mungkin. Awak nanti bawa, awak nak merengkek. Ya biasa itu. Tak ada yang salah. Nah, jadi dengan demikian, pembicaraan atau rumusan-rumusan hukum yang dibuat oleh manusia relevan dengan zamannya. Artinya, situasi dan kondisi zaman sangat menentukan. Nah, ini berbeda dengan kalamullah. Karena itu, ulama mengingatkan, memakai teori itu, setiap kalimat-kalimat Al-Quran, Sunnah harus diikat dengan situasi dan kondisinya. Itu berbahaya. Bahayanya apa? Nanti Al-Quran dan Sunnah hanya berlaku di zaman Nabi saja. Ketika zamanlah berubah, dia tidak lagi menjadi pedoman.
Nah, sama dengan tadi, Abu Tetunggu itu ketika anak istri di rumah gadang. Ketika suami membawa anak istrinya turun dari rumah gadang, nyobuat rumah surang, nyobuat dengan aratonan dicarinya berdua. Nah, jadi kepemilikan tidak bisa lagi serupa rumah gadang, karena itu tidak kaum yang punya lagi. Berlakukah di situ Abu Tetunggu? Tidak berlaku lagi. Bahkan tidak berlaku. Tidak sama keadaannya lagi tu. Tu zaman dulu tu. Yo. Zaman kini, setelah dibawa turun keluarga dari rumah gadang, dibuat rumah gaduang surang, milik di situ sudah milik bersama suami istri, mereka yang punya. Kalau terjadi sesuatu perceraian dan sebagainya, maka harta akan diselesaikan sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, begitu. Itulah makanya lahir di Minangkabau harato pusako tinggi, harato pusako rendah. Itulah yang dikritik dahulu oleh Syekh Ahmad Khatib. Karena tidak ada aturan itu. Nah, setelah kritikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lah lahir kemudian teori harato pusako tinggi dan harato pusako rendah, yang diusahakan solusinya oleh murid-murid beliau. Siapa murid-murid beliau? Ayah Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah, termasuk Inyek Canduang, Inyek Parabik dan lain-lain. Kemudian mereka bermusyawarah dan lanjutnya lahirlah di Bukit Tinggi di dalam pertemuan ada 2 kategori harato pusako. Itu baru namanya. Adik Minang tak menolak. Kenapa? Karena orang Minang membuat aturan dulunya paham. Awak tidak bersifat qadim. Allah yang bisa mengqadimkan hukumnya, mengkekalkan. Dan awak kalau membuat, pasti ada keterbatasan. Nah, karena itulah mereka buat kuncinya. Sekali aja gadang. Nah, itu. Jadi tidak dibuat matinya di orang Minang. Sehingga muncullah harato pusako rendah. Nah, kembali kita ke konsep tadi. Jadi dengan demikian, berarti kepemilikan yang didapatkan oleh seorang ahli waris melalui asabah itu adalah kepemilikan yang berdasarkan berimbang dengan apa? Dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh syarak. Apa tanggung jawabnya? Di antaranya terkait dengan kewalian, wilayah. Nah, kalau seseorang perempuan misalnya akan menikah, bisakah dia mengakadkan dirinya sendiri? Tidak. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, innamal ahiru, hanya wanita yang tidak benarlah yang mengakadkan dirinya sendiri. Jadi jangan ada lo beko akad nikah, pedusi nak melafazkan saya terima menikahi udah, jangan itu. Walaupun janda sekalipun, memang wanita yang telah menjanda, telah menikah, berhak atas dirinya. Karena itu tustamar, dia yang memutuskan. Jadi jangan main pasoro. Kalau indah kecilnya, ya indah. Kenapa? Karena yang janda sudah mengalami, sudah berpengalaman bagaimana hidup berumah tangga. Karena itu dia diberi pertimbangan, keputusan akhir ada di tangannya. Berbeda dengan anak gadis. Anak gadis, keputusan akhir ada pada walinya. Tetapi walinya bertugas, bertanggung jawab untuk mengajak dia bermusyawarah. Nah, dengan bermusyawarah sehingga lahir izin dari wanita tersebut. Itu yang ditanyakan, wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya ya Rasulullah? Kata Nabi, sukutuha, diamnya. Kalau aniang senyum manis itu tanda ketujuh dia. Tapi itu dulu. Kini ndak mangguknya. Kadang ndak ditanya lah mangguk lo dulu. Kalau dulu kan malu. Nah, jadi siapa yang akan menikahkan, walaupun janda sekalipun, tetap walinya yang mengakadkan itu, yang mengijabkan itu tetaplah wali.
yang yubasir al-aqda, yang melakukan akad tetap walinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nafkah. Samping wilayah adalah nafkah. Tanggung jawab nafkah. Jadi kalau ada hadis seseorang memiliki harta indimal, bertanya kepada Nabi SAW, "Fiman unfik?" Siapa yang akan saya nafkahi ya Rasulullah? Kata Nabi, nafsak, dirimu dulu. Li nafsik, untuk dirimu. Ada balabih lah ya Rasulullah. Kalau balabih aja lah, wali ahlik, keluargamu. Kemudian siapa lagi? Wali aqaribik, kerabatmu. Nah, begitu. Tingkat bertingkat. Nah, itu makanya saya sering kritik anak yatim itu diserahkan semuanya ke orang banyak, sedangkan pamannya masih hidup, kayu belindak lelai, tu paman nanindak bamalu namanya tu. Jadi kalau ada anak saudara laki-laki awak ditagakkan orang di surau, dia ginya bantuan anak yatim, mama pamannya, bapak dari bapaknya, adik dari bapaknya, kayu tu senyum-senyum saya di sudut itu, tanyalah diri awak. Nah, harusnya nan anakmu jadi masukan. Nyo ndak kurang dia bodoh tu. Nah, kalau aniang saja tu tak ada tanggung jawab tu paman. Kecuali kalau ndak cukup untuk ahlunya, untuk keluarganya, tu lain masalah. Tapi kalau kayu pamannya, pak eteknya, pak tuanya, sanang lagi mencari anak saudaranya na yatim ko di pabarian orang, di petonton orang banyak. Tu ana ndak ada. Raso na ndak ada tu. Kalau ada orang Minang, kalau raso na lah hilang Minangnya nama itu. Ana tinggal itu. Itu. Nah, itu tanggung jawab syar'i. Tanggung jawab yang ketiga adalah himayah wa riayah, yaitu melindungi, menjaga. Jadi paman termasuk juga asabah, kakek, bertanggung jawab melindungi dari berbagai mudarat, berbagai macam bentuk yang akan mencelakai anak, dia bertanggung jawab. Nah, kemudian berikutnya yang keempat adalah tarbiyah, pembinaan, pendidikan, menunjuk ajari manan salah, manan benar. Nah, jadi kalau awak baca sisi itu, maka indak sulit awak menerima konsep asabah. Banang koknya ambil segala sesuatu. Dan kadang banyak jadinya. Kenapa? Karena antara hak dan kewajiban di dalam syariat tadi itu berimbang antara ampek dengan asabah tadi. Mulai dari yang pertama wilayah, kewalian. Itu tanggung jawab. Kalau pedusinya, paman tadi nak memereso dulu, koleh sekufu ko nak jadi menantu awak. Nah, itu kan hak wali itu. Kenapa? Kalau salahnya mencari calonnya, indaknya preso, pokoknya sianan tibonya nikahkan saja, taniayu anak saudaranya. Sedangkan walinya ada, kewalian ada di pundak. Di wilayah namanya. Izin, tak izin. Nah. Kemudian yang kedua apa tadi? Setelah wilayah, nafkah. Setelah nafkah apa lagi? Himayah wa riayah, melindungi. Dan terakhir yang keempat apa? Tarbiyah, membina, mendidik. Cuba bayangkan kalau seandainya konsep Islam iko berjalan lah, diamalkan oleh orang Islam, tidak ada sebenarnya anak yatim dan keterlunta. Boleh dikecekkan, tidak akan ada. Nanda ada sama sekali paman itu nan lapeh nanti ke masyarakat banyak. Tidak ada walinya yang mampu baru
Nah, kini alai nan dijalankan dari tugas-tugas yang seperti tadi. Hampir tidak ada. Sampai ke membina dan mendidik pun tidak. Bahkan letangka anak yatim kok, kan hari itu dah. Ayo patrik perangai, hendak bapak. Itu dia. Sedangkan nama bapak selama ada. Nah. Jadi konsep Islam itu, kalau diamalkan, dia mendatangkan maslahat. Sama orang heboh-heboh kini, perkara konten. Sebenarnya, sejak dulu lawak imbau. Konten-konten yang pakai bahasa-bahasa kotor. Di TikTok berbagai macam. So, semenjak dahulu, ambolah ingatkan, bukan alun muncul konten-konten itu. Nyanyi-nyanyi. Lagu-lagu Minang. Kalau dahulu lagu-lagu Minang itu walaupunnya bersifat lagu kadang berisikan dendangan-dendangan, kadang orang awak kena cok paratok kalau menyanyi. Kerana banyak nak merantau. Tuk sebantar maratok, tuk sebantar maratok, saluang maratok, maratok sebenarnya. Tapi setidaknya kalimat-kalimatnya tidak sevulgar kini dah. Ada nilai seninya. Memakai bahasa berkias dan berbagai macam. Ya contoh, serupa gajah, serupa nyamuk, pandainya menggigit, tak terasa dah. Lapadi saja mengkau terasa. Itu kan permisalan yang kalau dilihat dari aspek kebahasaan indah. Tapi sesudah itu muncullah seni-seni dan isinya kadang kalau menyanyi 3 bait tak apa sih. Nah, jadi kualitas seninya mulai rendah, bahasa-bahasanya tidak puitis lagi, kadang menyerempet-nyerempet ke masalah-masalah yang sifatnya hubungan rumah tangga dan sebagainya. Tibolah lama-lama karena dibiasakan itu muncullah konten-konten yang disabui orang bacarui itu kini menjadi-jadi. Kemudian ada pula yang bertanya, kama ulama inyo nanindak bersuah je ulama sejak dulu, ulama lo tanya. Nah, karena ulama tu tak sadar, tak ada satu main TikTok noh. Lah sekian lama ulama mengingatkan adab bermedia sosial. Lah sekian lama ulama mengingatkan tolong dijaga. Tak kau malu awak dengan anak keturunan awak. Apalah itu jejak digital tu nanti lah tak ada awak mesti dicalik jadi orang. Nah, kalau awak mengajarkan yang buruk, bukankah itu akan menjadi pengajaran dan buruk pula? Man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang membentangkan jalanan buruk, fa alaihi wizruha, dia akan mikul dosa dari kerajaannya itu, wa wizru man amila biha ba'dah, dan termasuk dosa orang nan mengiringi kerja buruknya itu. Coba bayangkan. Itu bukan dosa warisan, tapi dosa berkepanjangan, lah mati awak. Nah, ada orang menyebut dosa jariah, walaupun tak ada istilah itu. Tapi yang jelas secara bahasa ya masih mengalir saja. Kenapa? Karena itu nan buruk nak tinggalkan. Lah lama ulama mengingatkan. Makanya banyak yang WA ani yang semua. Kenapa? Amo ingin mereka yang berada di ranah itulah yang saling mengingatkan. Alhamdulillah ada sebagian dari para konten kreator itu yang namun menganakan yang lain, mengingatkan yang lain, walaupun bergelut di bidang itu, nyala nyatakan namun tidak setuju. Nah, awak mensupport orang-orang dan seperti itu untuk saling menganakan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan ulama je ditanya oleh ulama lah sejak lama mengingatkan pergunakanlah media itu dengan bijak, karena kan ditagah mana kan tak bisa bang nagahan. Nah, orang baca jo apa labi lo pada baca jo bini gini. Nah itu ya, tak masalah selama itu dimanfaatkan untuk pemanfaatan yang baik. Teknologi kan bukan suatu yang haram selama dipergunakan. Semua bawa kini
Dahulu malu bisa ngaji cali hadisnya. Kau kan ditulis dulu habis lu hari Ustaz manulian. Nah, dengan demikian ikut ada manfaatnya, pergunakanlah untuk kebaikan. Nah, kalau waktu telusuri ke belakang, siapa yang menjadi faktor penyebab makanya kondisi seperti itu? Mudah saja anak-anak muda bercarui. Bukan hanya cari-cari bungkang seperti itu. Malah kata-kata panggilan yang tidak pantas. Anjing. Mudah mana main baulang jo anjing. Nah, mudah mana maki-memaki. Celah-mencela. Dan kadang ada lo anak muda dan dikece muda sungguh lah putih. Nah, tapi memakai bahasa Minang, mengaku orang Minang, membolong gala Minangkabau. Di mana tu rasa malunya? Nah, kenapa anak muda seperti itu? Karena tugas-tugas tarbiyah, pembinaan dan ado di pundak orang tua, termasuklah di paman, di pak etek, pak tua, saudara tadi tidak berjalan. Nah, kalau dijalankan itu semuanya, tentu kondisi sosial kita akan lebih baik. Degradasi akhlak dan moral itu akan terhambat oleh awak. Tidak akan berlanjut. Jadi kalau terjadi sekarang kemerosotan moral, faktornya, penyebabnya adalah awak sendiri yang tidak peduli. Nah, jadi peran dari asabah dalam membina 4 tugas tadi itu harus diingat-ingat itu. Jadi jangan ratu warisan jangan dipikir. Sebab di dalam Islam ada keberimbangan. Nah, kita lanjutkan. Al-waris bit-ta'asib laisa lahu fardun muqaddarun fit tarikah. Ahli waris yang mendapatkan warisan melalui jalur asabah tidak memiliki fardu, ketentuan yang ditetapkan di dalam kewarisan dari sisi qadar bilangannya. Lakinnahu ya'khudhu kullal mal, akan tetapi mengambil seluruh harta idzan farada, apabila dia sendiri, wa ya'khudhu ma abqatil furudu idza jtama'a ma'aha, dan namun kalau bergabung dengan yang punya ashabul fardi furud, yang punya ketentuan, maka dia mengambil adalah ma'abqat, apa yang tersisa. Nah, tapi hati-hati, bisa jadi wa yuhramu minal miras, bisa tidak mendapat sama sekali. Idza istaghraqatil furudut tarikah, apabila orang yang punya fardu menghabisi seluruh harta. Itulah dan kemudian kau rasa-rasa rimau ke orang. Kadang banyak mendapat, kadang bisa merapi hau. Nah, itulah. Nah, ini berlaku yang tabik hadzal hukmu ala jami' anwa' al-asabah. Nah, jadi bisa banyak, bisa seketik, bahkan bisa tidak sama sekali. Apa dasar asabah tadi? Dasarnya adalah yang pertama surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11. Nah, ini namanya muqtada kalau dalam kajian ilmu usul fikih nanti. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulusu. Coba perhatikan. Untuk kedua orang tua, masing-masing orang tua itu mendapatkan 1/6. Nah, perhatikan ayat ini sedikit membutuhkan analisa kita.
wali abawai, untuk kedua orang tua, likulli wahid minhuma, berarti ibu dan bapak ya, masing-masing dari mereka berdua itu mendapatkan as-sudusu, seperenam ya, seperenam, mimma tarak, dari apa yang ditinggalkan oleh si mayat, dengan syarat jika in kana lahu waladun, jika yang meninggal itu punya anak. Kata walad itu meliputi anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kata waladun itu bukan anak laki-laki saja, tapi meliputi anak laki-laki, anak perempuan. Jadi kalau si mayat meninggalkan keturunan baik laki-laki maupun perempuan, itu ibu dan bapak mendapat hak masing-masing seperenam, sama itu. Jadi tidak seluruh keadaan, tidak seluruh kondisi laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Itu yang perlu diingat. Nah, kita lanjutkan ayat itu. Fa illam yakun lahu waladun, namun jika si mayat itu tidak memiliki anak, tidak punya anaknya dok, wa warisahu abawah, dan yang menjadi ahli warisnya adalah kedua orang tuanya saja. Kedua orang tuanya saja. Paham kan? Tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada lain-lain. Yang mewarisinya adalah abawah itu mencakup ibu dan bapak. Kecil Al-Quran, fali ummihi sulusu, maka untuk ibunya sepertiga. Pertanyaannya, bapak bara. Paham ibu-ibu kan? Nah ikulah kalau orang memahami di dalam bahasa Arab, ikut teori ikut yang disebut dengan iqtida namanya. Kalau dijalihkan diwarisi oleh kedua orang tua, ibunya sepertiga, tidak usah lagi disabui bana apaknya bara. Kalau orang Minang kok ngeratinya kok. Nah, ini disebut atau tidak disebut lah tiba dalam kepala orang ahli warisnya berdua, dan ibu dapat sepertiga, dan apaknya selesai. Tapi tasabui tak punya apa di situ. Nah, itu yang muqtada. Dituntut di situ hadir. Itu yang dikecekkan nantasire namanya. Ada yang ngecen tu nantasuru. Nah. Jadi kalau ada berdua anak minta belanja pagi, PT 100.000, dia belanja. Kecewa kanak nang ketek, iko belanja untuk kalian berdua yo. Tapi nang ketek kok nialah namanya, ni ambil 25.000 yo. Jadi, dah usah lo lah. Kalau nyo Arif nang 75 ndak dibaca lah ngerti saya nak ketek tu. Jadi kalau ada lo ndak mengerti kok aturan dah lo pemahaman dari anak ketek tadi. Itu maknanya itu. Mana kok mau jalihkan serupa itu? Karena sebagian dari pemikir hari kini kok banyak intelektual katanya itu ndak ada dalam Al-Quran. Ndak ada di dalam Al-Quran. Karena itu mewarisi cara asabah itu tidak relevan kini karena Al-Quran tidak menyebutnya. Jawaban awak lah disabui dalam Al-Quran cuma tidak terdengar di angku. Nah, Al-Quran tu menyabuinya tidak perlu sadonyo disabui secara mentuk. Adonan samo jo mentuk, adon samo secara eksplisit karena di awalnya lah di muqaddimahi. Contoh tadi ikut PT 100.000 yo. Nah, untuk adik 25.000, apailah bagi. Nah, lain orang tu mengerti jo bahasa manusia, pahamnya tu 75 untuk kakaknya.
Nah, begitu Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran kau mempergunakan akal dan sehat. Jadi kalau ada orang yang tidak paham barahak bapak di situ, berarti akalnya kurang sehat. Gitu. Paham bapak dan ibu tu? Nah, makanya ulama mengecekkan ayat itu menjadi dalil. Fal ayatul karimatu nassat. Nah, ayat yang mulia ini menetapkan dengan nasnya. Nas itu berarti eksplisit, tasabu'i secara tarang, miras al-abawain inda wujudil walad, yaitu kewarisan hak waris dari dua orang ibu bapa, ya, ketika ada anak, wa huwa sudusu, masing-masing mendapat 1/6. Amma idza lam yujad lil mayyiti waladun, adapun apabila tidak ada anak si mayat, fa innal mal, tentu harta yakunu lil walidaini hasran, terbatas untuk kedua orang tua. Tu anak dah dolai. Kalau jale tu, berarti tadi konsep jale Al-Quran bapa, ibu, anak. Tu yang pertama tu. Haknya adalah masing-masing ibu bapa mendapat 1/6. Kemudian kalau tidak ada anak tu siapa yang tinggal lagi? Tu ibu je bapa siapa tinggal lagi. Nah, wa dzakaratil ayatu nasibal dan Al-Quran ayat tadi menyebutkan jatah ibu dalam keadaan seperti itu. Ibu bapa nak mewarisi, jatah ibu disabui. Wa huwa sulusu, yaitu 1/3. Fayufhamu, dan tak sulit itu untuk memahami annal baqi, yang tersisa adalah nasibul adalah bahagian jatah dari bapa. Berapa? Wa huwa sulusan, yaitu 2/3. Baradi dapat dek bapa 2/3, badak disabui 2/3-nya. Karena bapa ta'siban, menghabisi dan tersisa. Pernah perlu disabui le do. Nabi dia 2/3. Tak ada lagi 1/3 lah diagihkan, 2/3 untuk bapa. Ada 1/4 lagi. Tundak piti semayat le tu orang duit nak punya oleh tu. Jadi dengan begitu berarti al-baqi adalah untuk bapa. Itu dalilnya. Berarti asabah ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu namakan dalalatul iqtida namanya. Petunjuk yang menuntutnya harus ada kata itu, kalimat itu, walaupun ndak tersurat, tapi harus ada. Kalau ndak sempurna awak memahami bahasa itu doh. Kalau ada nama ngecian, ku anak berdua, nah untuk adik 25,000 ya. Kemudian pai selai. Abah tanya lo ni, dan 75 siap. Berarti nya nak nanga kecik awal dah tu. Kecik awal kopi 100,000 untuk kalian berdua. Adik ambil 25 yo. Jadi, kalau ada orang nak bertanya, tu 75 siap bu? Berarti tadi ketika ibu mengecek ang sedang 5. Itu. Jadi kalau ada orang yang tidak memahami jatah asabah, berarti dia tak faham dengan Al-Quranul Karim, walaupun dia mengaku cendekiawan. Nah, dalil yang kedua, ini mru'un halak. Nah, jika seseorang wafat, meninggal, laisa lahu walad. Laisa lahu walad. Walahu ukhtun. Nah, walahu ukhtun. Falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarisuha illam yakun laha waladun. Artinya, jika seseorang wafat, minasa dia, meninggal, dia tidak punya anak. Namun dia punya saudara perempuan, satu orang.
Berapa hak saudara perempuan itu? Falaha nisfu ma tarak. Saudara perempuan berhak mendapatkan setengah dari peninggalannya. Wa huwa. Nah, huwa yang dimaksud seseorang itu kalau nyoi duit yarisuha illam yakun laha waladun. Jadi saudara tadi nak meninggal kok inyo dan duit, saudara perempuan yang meninggal, maka berhak dia mewarisinya walaupun dengan catatan saudara perempuannya tadi tidak punya anak. Pertanyaan para ada pek saudara tadi. Dah ada disebut di Al-Quran. Baka itu, nya surang setinggal laki-laki nya. Meninggal ada sanak produksinya. Kan itu, kalau laki-laki meninggal punya saudara perempuan. Saudara perempuan dapat setengah. Tapi kalau saudara perempuan itu meninggal, saudara laki-laki nanti tinggal, nya berhak mewarisi. Tidak disabui di Al-Quran setengah, seperempat, 2/3 oleh dah. Kalau tidak disabui berarti nyo kamehkan sadonyo. Nah, kan sederhana. Jadi kalau ada yang mengatakan asabah itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, berarti nyo membaca nanta sure sajonyo tu. Nah, ini contohnya. Berarti saudara laki-laki berhak menjadi pewaris seluruh harta saudara perempuannya kalau dia tidak punya. Begitu juga kalau ada suaminya, Pak. Suami dapat setengah. Sisanya diambil dari saudara laki-laki. Jadi nan menghalang nanti cuma anak yang menghalang secara total. Nah, jadi jelas fanassatil ayatul karimatu ala mirathil ukhti. Ayat yang mulia ini, surah An-Nisa ayat 176 itu, telah menetapkan secara nas, yaitu eksplisit, secara shar'i menunjukkan jatah kewarisan dari saudara perempuan. Itu berapa? Setengah. In infaradat, kalau dia sendiri. Walaysa lil mayyit walad, kalau saudara laki-lakinya meninggal tidak punya anak. Nah, wa annal akh as-saqiq, dan sesungguhnya saudara laki-laki kandung yarisu ukhtahul mutawaffa, mewarisi saudara perempuannya yang wafat, yang kandung, wa ya'khudhu kullal mal, dan mengambil seluruh harta illam yakun lil mayyit walad, kalau saudara perempuan yang meninggal tidak punya anak. Wa hadza huwa ta'sib, inilah yang dimaksud dengan asabah itu. Jadi kalau bertanya orang apa dasar asabah itu, Al-Quranul Karim ada di dalam surah An-Nisa. Lihat ayat 11, lihat juga ayat 176. Itu dari mana? Dari Al-Quran. Dalil yang kedua, lampias 6. 5 minit lagi. Dalil yang kedua adalah sunnah. Hadis Nabi SAW, hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan kitab-kitab sunan, di mana Rasulullah SAW menunjukkan cara pembagian kewarisan. Cara pembagian kewarisan Rasul yang menunjukkan. Dan awak tahu siapa paling berhak untuk menjelaskan apa maksud Al-Quranul Karim? Rasulullah. Jadi kalau awak urut, siapa yang berhak memberikan bayan, penjelasan? Yang pertama tentu Allah, sahibul kalam. Ialah yang memiliki, yang punya kalam. Itu kalamnya. Karena itu Allah lah yang paling berhak untuk menjelaskan maksudnya. Nah, karena itu kalau orang mengkaji tafsir, tafsir yang paling hati itu adalah tafsirul Quran bil Quran.
menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Allah menjalihkan. Nah, setelah itu siapa lagi? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kewenangan, tugas utama pertama untuk memberikan bayan kepada manusia. Di mana dasarnya? Dasarnya ada lihat suratul Nahl ayat 44 dan ayat 64. Itu tugas Nabi. An-Nahl ayat 44 dengan ayat 64. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Perhatikan kalimat wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau az-dzikra, Al-Quran, litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia ma unuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti Nabi bertugas menjelaskan. Surah An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi. Perhatikan kalimat litubayyana. Nah, karena itu tugas Rasulullah di samping menerima wahyu, menyampaikan balligh ma nuzzila ilaik. Sampaikan. Tugas yang kedua apa? Bayan, memberikan penjelasan. Nah, karena itulah sepakai ulama dah berbeda kedudukan sunnah di samping Al-Quranul Karim. Fungsi sunnah kok. Karena awak di mama mendengar bahawa sumber ajaran Islam, dalil syariat Islam ko yang utama dua, Al-Quran dan sunnah. Kan begitu? Apa kedudukan sunnah? Kedudukan sunnah itu adalah sebagai mubayyin, sebagai penjelas. Nah, jadi kalau ada Al-Quran yang dijalihkan dek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ndak ada berhak orang lain mengecekkan ndak model itu mukasihnya tu. Lebihnya pada Nabi lah tu. Yang perlu diingat. Karena itu kalau awak mengaji, imam pun mengaji, kaedah itu harus diambil tu. Jangan deko kecek Nabi lain, kecek guru lain pula tu. Ayo tu kerajo. Nah, kalau ada seorang ulama mengecat, ikulah sunnah yang menjelaskan ayat itu. Ada orang sekalian mengecat, sunnah ke sunnah, sebentar sunnah. Itu hati-hati tu. Berarti dia menggugat apa yang telah diijma'kan oleh ulama. Sunnah itu kedudukannya adalah bayan. Tak berhak orang membuat analisa-analisa filsafat, analisa hikmah berbagai macam, kalau analisa-analisa itu bertolak belakang dengan tuntutan sunnah. Karena sunnah lah nan datang memberikan bayan. Nabi nah nan paling tahu apa mukasih ayat yang diturunkan. Karena beliau nak menerima. Itu berhati-hati tu. Karena sebagian orang ada kini yang terpesona. Ada kaji nanda. Sebagian orang hanya dapat dari sianu, dari sini. Dari mana dasarnya? Kalau itu hanya analisa pemikiran, tempatkan dalam batas analisa. Ini tidak sama kedudukannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kau sibuk mengaji ruh. Ruh tu baralo macamnya. Padahal Al-Quran telah menjelaskan. Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Ketika dikecekkan amri rabbi, berarti apa? Berarti dia bukan urusan awak sebenarnya terlalu jauh. Awak cukup merasakan keberadaannya, mengakui asalnya, dan awak tahu apa peran dan fungsinya. Kok kadi bedah bunah budok? Ruh kok apa munonya dawak? Ada sebagian orang macam ko ruh ko jasad ruh, ikonan inti ruh, sibuk mengaji itu saja. Nah, kalau ditanya, ada tak Nabi menjalihkan model iko ke engkau? Kalau ia perlu iko ko, perlu dan serupa itu. Kalau laikah Nabi menyampaikan petunjuk itu kawak?
Kalau kecekan lalai Nabi menyampaikan itu, tidak sempurna dakwah Rasulullah jadinya itu. Nah, kalau ada yang ingin mengkaji-kaji, jangan didayakkan kaji itu sama je sunnah Nabi. Masing-masing orang kadang punya analisa dengan berbagai macam pertimbangannya. Jadi itu tugas dari Nabi adalah memberikan bayan. Karena itulah kedudukan sunnah di samping Al-Quran adalah mubayyin. Nah, bayan itu penjelasanku bermacam-macam pula. Ada bayan yang bersifat mengecualikan, ada bayan menjalihkan dan global, ada bayan yang mengkhususkan yang umum, ada bayan yang memutlak, mengkait yang mutlak, berbagai macam. Itu nanti ulama mencoba mengklasifikasikan dari hubungan antara Quran dan Sunnah. Tapi dalam perkara kewarisan, Nabi SAW memberikan bayan, penjelasan. Penjelasannya adalah bagaimana kaifiat mendudukkan kewarisan. Nah, kau sebenarnya pelajaran berharga. Ba'a mendudukkan, perhatikan hadis Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim itu. Rasulullah bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Alhiqul fara'idha bi ahliha. Ilhaq artinya gabungkan. Artinya apa? Berikan, peruntukkanlah al-faraid, ketentuan-ketentuan yang lah ada kadarnya itu kepada orang yang berhak. Itu pertama ditunaikan. Mana dapat seperampe, dia seperampe. Mana dapat seperenam, dia seperenam. Itu namanya ilhaqul faraid. Jadi artinya apa? Berikanlah orang-orang yang memiliki fardu, memiliki ketentuan kewarisan yang telah ditetapkan bilangannya oleh Al-Quran itu. Pada awalnya itu berikan. Nah, kemudian fama baqiya, maka kemudian apa yang tersisa setelah itu diberikan, siapa berhak? Fali'ula rajulin dzakar, itu akan mendapatkan adalah yang awal, laki-laki yang pertama yang terdekat dengan si mayat. Itu ansabah namanya tu. Jadi agihkan faraid dahulu. Nah. Kemudian la tasiso, siapa berhak lah? Ula dzakar, ula rajulin dzakarin. Yang berhak lah menerimu adalah siapa laki-laki nampal yang dake. Nampal yang dake. Itu yang perlu diingat. Dialah yang berhak. Nah, inilah yang menjadi dasar. Ini misalnya, seseorang meninggalkan saudara laki-laki dan ibu. Dan ada anak. Ibu mendapatkan ketika tidak ada anak berapa? Berapa ibu? Sepertiga. Berikan dahulu. Kenapa? Karena ibu tersebut ada fardunya, ada ketentuannya. Sepertiga. Serahkan konto ibu sepertiga. Berapa sisa lain? Kasih agak bagian. Siapa dzakarin, ula rajulin. Siapa yang pertama laki-laki yang kekerabatannya paling dekat? Cari hubungan yang terkait dengan laki-laki. Maka dialah, dos anak laki-lakinya surang. Nah, balai siapa mendapat? Dos anak laki-lakinya menghabisi. Dah bolehlah ibu protes. Duit Jordan, kau ambil lah tu. Anda ada lah sana lah dah. Ibu-ibu acok model itu tu. Duit Jordan, ambil aratu nusanaang. Nah, yang tu ibu kalau ada seperti itu. 2/3 untuk saudaranya. Ini dah punya anak. Dah ada isteri. Kalau ada isteri, isteri mendapat 1/4. Kemudian 1/3 lah diambil. 1/4
Lah diambil dari isteri. Perbara jadinya pembagiannya tu. Per 2 balik kan? Nah, sepertiga dari per 2 balik berapa? Ambil per 3. Seperempat dari per 2 balik berapa? 3 per 4. Ambil per 3 tambah 3, ambil per 2 balik tambah 3 per 2 balik berapa? 7 per 2 balik. Nah, berapa tinggal lagi? 5 per 2 balik. 5 per 2 balik siapa punya? Ula dakar. Ula rajulin. Siapa yang pertama dari laki-laki dan kekerabatan pelanakia, yaitu saudaranya tadi, sedangkan doanya. Oh, ini mendapat, tentu iyo, tidak ada yang menghalangi dia. Kenapa? Dia tidak punya anak. Nah, sisonya itu diambil oleh, nah itu yang dimukasih alhiqul fara'idha bi ahliha. Orang yang punya ketentuan fardunya berikan dahulu. Nanti sisa berikan ke laki-laki nan paling dakik nan utama dengan si mayat. Ini dalil sunnah. Nah, wa hadha dalilun sarihun ala wujubi i'ta'i ashabil furudi furudahum. Ini adalah dalil yang sarih, yang terang, jelas untuk wajib memberikan untuk orang-orang yang telah memiliki ketentuan kewarisan berapa hak yang telah ditetapkan itu. Wal baqi, sedangkan yang tersisa yudfa, diserahkan kepada li aqraba shakhsin, untuk yang terdekat. Jadi aqrabi shakhsin yaitu yang terdekat minaz zukur, dari laki-laki. Laki-laki lil mayyit. Bakal laki-laki saja kami penusi kan sama dakiknya tu. Nah, kenapa? Tadi alasannya sudah kita jelaskan. Karena ada terkait dengan asabah ini ada 4 tadi. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada nafaqah, yang ketiga ada riayah wa himayah, yang keempat ada tarbiyah. Jadi itu makanya. Nah, kemudian baru datang dalil yang terakhir, yang keempat dalam kesempatan ini, ijma'. Ajma'a as-sahabatu wa man ba'dahum 'ala at-tawris bit-ta'sib. Sepakat sahabat untuk memberikan kewarisan melalui asabah. Awak kan mengecekkan itu tidak bisa. Ada orang mengecekkan tidak laku. Itu zaman dahulu di sana orang kabilah-kabilah laki-laki yang berkuasa, laki-laki yang bertanggungjawab. Kini tidak memproduksi lah banyak lo kerajo. Tanggungjawab kadang laki-laki lah malih lo. Nah, ke itu tidak patut le doh. Sabah pun tidak laku. Sado dibagi rato. Itulah pemikiran-pemikiran. Nah, yang muncul, mereka menyebut itu adalah pemikiran maju, tapi sebenarnya pemikiran yang menggugat ketentuan syarak. Kenapa? Karena belum tentu pula kondisi yang terjadi seperti sekarang, di mana wanita harus memikul beban. Nan babayo kini beberapa artikel wak baca, wanita timur sibuk dengan emansipasi karena kamilah merasa bertanggungjawab. Wanita barat sebagianlah merasa beban kami barik, laki-laki tak peduli je kami memikul tanggungjawab sadonya. Mana batuan turunan dua orang. Nani ko nak lapin, nani tu nak tekabik. Sebagian mereka sudah mengeluh. Kami wanita di barat di pelapis saja. Anak surang tak peduli dengan laki-laki. Kalau ada anak bayu ke kami untuk memberi susu. Nah, tiba di timur diterapkan sebagian syariat Islam, laki-laki bertanggungjawab. Adalah dalam protes. Nah, apakah kondisi-kondisi seperti itu bisa jadi ukuran sehingga merubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang telah menjadi yang telah menjadi ijma' di kalangan sahabat. Nah, kalau begitu adanya, kalau ada yang berani, ya berarti orang tersebut telah menggugat ijma' umat. Nah, menggugat ijma' umat itu apa akibatnya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula. Perhatikan surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Perhatikan kalimat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan nan inak ditampu ada orang-orang beriman. Lah berijma' sahabat tu ambil saya jalan berbeza. Berarti itu menentang ijma'. Akibatnya apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami serahkan dia kepada kesesatannya. Jadi orang seperti itu merasa bana surang belum kata. Tapi apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam. Kami akan campakkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan alangkah buruknya tempat kembali yang seperti itu. Nah, jadi dasar asabah itu Al-Quran, sunnah, ijma'. Nah, terus bagaimana kajian-kajian hermeneutik tadi? Ikut kalamullah, bukan kalam si fulan, bukan pendapat Aristoteles, bukan pakar hukum Romawi, tapi Al-Quranul Karim, risalah yang disiapkan oleh Allah sebagai penutup seluruh risalah yang turun sampai habis umur dunia, sampai hari kiamat tiba. Jadi dia tidak berlaku hanya di zaman Nabi hidup, di era masa sahabat, tidak, dia berlaku sampai akhir zaman. Selama tidak ada dalil yang membatasi berlakunya secara khusus, baik pada person, objeknya, maupun pada waktunya, maka berlakulah dia secara umum. Oh, kan ada penyebab turun, lah ada kaedah ulama. Apa bunyinya? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah yang menjadi timbangan, ukuran, pelajaran untuk memahami sesuatu bukan penyebab yang khusus, tetapi petunjuk nan umum, lafaz yang umum. Kalau Allah katakan itu adalah ketentuannya, tidak ada batas waktunya, berarti itu adalah ketentuan yang berlaku sampai ketentuan Allah tiba ke muka bumi ini. Nah, jadi jangan dikecilkan, oh itu zaman dulu kok, zaman kini tidak lain. Atau adalah yang batasi, kok di Arab saja, kok di Minang tidak bisa, kok tidak ada. Tidak bisa diberlakukan begitu. Ini berlaku dari semenjak turunnya sampai hari kiamat tiba, dimanapun. Selama ketentuan-ketentuannya berlaku, dia harus menjadi hukum yang menetapkan berbagai macam yang terkait dengan masalah kewarisan di tengah-tengah umat Islam. Allahu a'lam. Kita cukupkan dahulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah.